Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abai Seventeen. Pada video kali ini gue akan melanjutin rangkuman dari buku Berani Mencintai, buku yang warna putih ini. Bagi yang mau pesan bukunya, linknya gue taruh di deskripsi ya. Oke, lanjut aja. Pada video kali ini kita akan ngomongin soal terlambat menyatakan cinta. Horor nggak tuh? Tidak ada yang namanya terlambat menyatakan cinta. Jika sudah muncul berkali-kali kesempatan untuk menyampaikan perasaan, kaulah yang menyia-nyiakan semua kesempatan itu. Jadi kalau misalkan kita punya kesempatan berkali-kali untuk menyatakan perasaan kita ke orang yang kita cintai, yang benar-benar kita cintai, terus akhirnya terlambat gitu, entah karena dia menikah dengan orang lain atau mungkin meninggal dunia, yaitu yang salah kita, karena kita udah dikasih kesempatan berkali-kali, kenapa nggak dipakai kesempatan itu? Jadi nggak ada tuh yang namanya terlambat. Kitalah yang sengaja menerlambatkan diri. Direspon negatif ketika menyatakan perasaan memanglah sakit, namun tidak lebih sakit daripada tidak menyatakannya sama sekali. Kalau lu dikatain jijik atau bahkan didiemin atau digampar setelahnya ketika sudah menyatakan perasaan, itu tidak lebih menyakitkan dibanding lu tidak menyatakannya sama sekali. Dibanding dia nanti bersanding dengan orang lain dalam pelaminan dan lu belum sempat untuk menyatakannya. Nyatakan perasaan lu ke dia itu lebih sakit daripada lu digampar gitu. Jika diundang di acara pernikahannya, datang saja jika kau sudah bisa ikhlas. Namun jika masih ada perasaan sakit, maka tidak perlu datang. Dalam ajaran Islam ya, itu kalau diundang kita harus menghadiri. Tapi kan maksudnya kalau kita belum ikhlas, apalagi kalau kita mungkin bisa emosional, mungkin marah atau sedih yang berlebihan, yaitu mendingan gak usah datengin. Tapi kalau lu ikhlas, lu yang yakin lu ikhlas, insya Allah ikhlas, lu juga udah berdoa ke Allah gitu, lu berdoa kepada Allah untuk memberikan yang terbaik di antara kalian berdua gitu, dan akhirnya memang takdir Allah menyatakan seperti itu, ya lu kan seharusnya udah ikhlas gitu ya datang aja kalau diundang di pernikahannya. Sebagai orang yang dicintai gitu, yang ada orang lain yang mencintai lu dan dia sudah menyatakannya ke lu, ya lu bebas untuk mengundangnya atau tidak mengundangnya sebenarnya. Tapi kalau gue boleh saran, ini saran gue ya, lu tetap undang. Jika dia tidak mengundangmu di acara pernikahannya, mungkin itu karena dia tidak mau membuka lebar lukamu lagi. Dia bisa mengerti perasaanmu. Nah, kalau misalkan dia akhirnya memilih untuk tidak mengundangmu di acara pernikahannya, ya berarti dia nggak mau lu merasa sakit lagi, lebih sakit gitu. Tapi lagi-lagi buat lu yang sebenarnya, buat lu yang dicintai maksud gua, lu memang berhak untuk tidak mengundangnya. Tapi kalau gua saran gue tetap sih, lebih baik lu undang. Karena mau dia datang atau nggak datang itu urusan dia. Mencintai itu pekerjaan yang melelahkan, sulit, menegangkan, menyedihkan, dan penuh risiko. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mencintai seseorang. Kita hanya perlu berani, itu aja. Yang namanya juga mencintai gitu ya. Dicintai balik adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Hati manusia lain, orang lain itu tidak bisa kita kontrol ya. Jadi mencintai itu kadang pekerjaan yang sangat melelahkan, sulit, dan menyakitkan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mencintai seseorang. Kita hanya perlu berani, itu aja. Berani mencintai, itu aja. Jika terlambat menyatakan perasaan karena dia meninggal, maka harus ekstra ikhlas. Ada yang datang, pasti ada yang pergi. Kalimat tersebut yang harus ditanamkan dalam-dalam pada jiwamu. Kalau misalkan dia
meninggal duluan gitu, orang yang kita cintai meninggal duluan tanpa kita bisa nyatain perasaan kita, ya kita harus ekstra ikhlas sebenarnya. Walaupun gue yakin pasti sulit itu. Ada yang datang, pasti ada yang pergi. Mendoakan dia yang baik-baik bisa membuat kita lebih cepat move on. Percaya atau enggak? Memang kalau kita mendoakan dia, berarti kan kita terus mengucapkan namanya di dalam mulut dan hati kita gitu ya. Tapi apakah dengan begitu kita lebih cepat move on? Bukannya malah lama move onnya karena kita terus mendoakan dia dengan mulut dan hati kita. Ternyata kita malah bisa move on lebih cepat ketika kita mendoakan dia yang baik-baik. Ya move on. Kalau misalkan dia memang menikah dengan orang lain, ya kita doain aja yang baik-baik gitu. Begitu juga kalau kita, alhamdulillahnya kalau kita mendapatkan dia, ya kita lebih banyak doain dong orang jadi istri kita, orang jadi suami gitu kan. Itu aja video pada kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa beli bukunya. Thanks for watching and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.